Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di tuton ke berapa ini? Kelima ya. Kelima yang akan bahas pada modul 5 dan didahului modul 4 karena ada satu kegiatan belajar yang kemarin belum selesai. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Saya masing-masing saya persilahkan. Cukup. Oke. Pada modul keempat kemarin kita masih ada tersisa satu kegiatan belajar, yaitu tentang peramalan permintaan turunan. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang peramalan yang sudah kita pelajari kemarin. Peramalan untuk produk-produk yang yang sangat kecil dipengaruhi oleh produk lain, produknya independen. Nah, kalau kemarin produknya tidak terpengaruhi oleh produk lain atau sangat kecil dipengaruhi oleh produk yang lain, maka kita bisa menggunakan beberapa metode yang kemarin kita sudah mempelajari. Ada 3 metode. Kemarin 3 metode apa aja? Yang pertama adalah moving average atau rata-rata bergerak. Kemudian yang kedua tren garis lurus. Kemudian juga ada tren garis lengkung. Nah, pada kasus produk yang permintaannya sangat dipengaruhi oleh produk lain, maka metode yang kemarin itu kita pakai tidak bisa digunakan, harus menggunakan metode yang lain, bukan yang 3 kemarin itu, yaitu peramalan permintaan turunan. Di sini dinamakan dengan peramalan permintaan turunan. Nah, pada peramalan permintaan turunan ini ada produk turunan, juga ada produk dominan. Apa aja contohnya? Disebutkan di dalam modul, misalkan ada penjualan rokok. Nah, rokoknya itu kan tidak dijual sendiri batangan rokok itu, tetapi dengan bungkusnya dan seterusnya. Nah, ada produk yang namanya rokok atau bungkusnya rokok itu dipengaruhi oleh jumlahnya rokok, maka itu tadi produk yang dipengaruhi oleh produk lain. Produk turunannya dalam hal ini adalah bungkus rokoknya. Kemudian produk yang dominan yaitu rokoknya, seperti itu. Atau misalkan ada contoh yang lain pada misalkan mobil, ada yang jual ban dan seterusnya. Nah, mobil ada produk dominannya, kemudian ada orang yang usaha jual ban, khusus ban. Nah, di sini kan dipengaruhi tingkat penjualannya ban itu dipengaruhi oleh tingkat penjualan atau tingkat produksi si mobil itu. Nah, kalau ada pengaruh di antara 2 produk ini, maka kita menggunakan peramalan permintaan turunan. Oke, kita bahas ya. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan produk turunan dan produk dominan. Pada produk turunan nanti dia di dalam rumusnya disebut sebagai variabel terikat, dikasih simbol Y, dan produk dominannya variabel bebas, atau kita sebut nanti singkat dengan X. Oke, terus lanjut. Ini contoh ya. Ada suatu penjualan di mana penjualan produk NP ini dipengaruhi oleh produk EL. Oke.
produk NP ini dipengaruhi produk EL, misalnya seperti itu. Jadi ada dua produk yang mempengaruhi satu sama lain dari tahun 96 hingga 2007 atau sebanyak 12 data, 12 waktu, 12 tahun dalam satuan waktunya di sini dengan data seperti berikut. Nah, kita mau meramalkan berapa tingkat penjualan masing-masing produk ini. Oke. Nah, kita menggunakan teknik permintaan turunan. Ada 3 langkah yang mendasar pada peramalan permintaan turunan ini. Yang pertama, menyusun regresinya, regresi baik produk turunan maupun produk dominan. Kemudian yang kedua nanti menyusun peramalan pada produk dominan, karena produk dominan mempengaruhi produk turunannya. Kemudian yang ketiga melakukan peramalan itu sendiri. Itu langkahnya, ada 3. Nah, kita bahas satu-satu. Langkah pertama adalah menyusun regresi produk turunan dan dominan. Ini produk terikatnya atau produk turunannya. Yang benar, yang lain bisa dengar suara saya? Halo, yang lain bisa dengar suaranya? Apa tidak terdengar sama sekali dari tadi? Bisa, oke. Ya, mungkin sedikit saya keraskan ya, Mas Titi ya. Oke. Saya ulangi lagi. Ada 3 langkah untuk melakukan peramalan permintaan. Yang pertama adalah menyusun regresi produk turunan dan dominan. Di sini tadi kasusnya adalah ada produk NP sebagai produk turunannya dan ada produk EL sebagai produk dominannya. Nah, EL itu produk dominan, itu merupakan variabel bebas. Kemudian NP variabel terikat karena produknya turunannya. Oke, Y sebagai produk NP variabel terikat dan X variabel bebasnya. Mungkin punya Mas Didi bisa di restart dulu kalau misalkan masih belum bisa mendengar suara saya. Semoga sudah bisa. Oke. Nah, ini rumusnya sama dengan yang kemarin, tetapi rincian detailnya di bawahnya ini beda. Y sama dengan A plus BX. Ini regresinya, rumus regresinya. Oke ya, rumus menyusun regresi produk. Nah, kan tetapi di sini ada tambahan rumus, yaitu sigma Y itu sama dengan N satuan jumlah datanya, kemudian kalikan A plus B sigma X. Berarti di sini kita butuh apa? Butuh sigma Y, kemudian butuh sigma X. N-nya kan jelas, tadi datanya dari tahun sekian sampai tahun sekian sebanyak 12 data. Kemudian rumus yang kedua, sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B sigma X kuadrat. Ini berarti nanti kita butuh sigma XY juga sigma X. Oh, sudah ada di sini. Tinggal butuh sigma X kuadrat. Oke, supaya lebih mudah seperti kemarin kita bisa membuat bisa membuat tabelnya. Oke, tadi datanya hanya sampai di sini. Oke, tadi datanya sampai di sini. Masih ingat? Nomor, tahun, produk turunan, produk dominan, variabel terikat, variabel bebasnya. Nah, karena dibutuhkan sigma XY, ya benar, sigma XY di sini dan sigma X kuadrat, maka kita buat kolom untuk XY dan X kuadrat. Lihat rumusnya, butuh sigma X kuadrat juga sigma XY. Sementara kalau sigma Y sigma X nggak perlu kita nggak perlu kita buat kolom lagi, karena kan X sama Y nya sudah ada di sini, nanti tinggal ditambahkan saja. Ingat tadi NP itu kan apa? Variabel terikat kan Y, variabel bebasnya EL. Jadi ini EL ini X nya,
kemudian NP ini Y-nya kayak gitu. Jadi tidak perlu pakai kolom tambah baru lagi, kan sudah ada NP sama dengan Y, EL sama dengan X gitu ya. Jadi di sini sudah ada Y sama aja gitu sama X, nanti tinggal ini dijumlah kan jadi sigma Y, sigma X. Nah yang kita perlukan adalah X kali Y dan X kuadrat. Nah di sini XY nya ya tinggal dikalikan 129.000 dikalikan 21.000, ribu kali ribu juta. Nah kemudian ini kali ini ketemu berapa ini, 2,73 miliar kan gitu, atau 2.730 juta. Kemudian butuh X kuadrat, ini kan X nya tadi. Nah ini kuadratin 21 kuadrat, maka ketemu 441 juta. Nah itu tadi per baris kita buat XY dan X kuadratnya, kemudian di total di sini sigma XY sama dengan 43.958.100.000. Nah yang X kuadrat, sigma X kuadratnya adalah 7.138.600.000. Demikian. Nah kalau sudah ada kita ketemu hal-hal yang dibutuhkan di dalam rumus itu, maka langkah selanjutnya adalah tinggal memasukkan saja. Tadi masih ingat ada rumus begini kan ya, ini harusnya saya tulis ulang lagi biar nggak usah back. Oke, saya ulang di sini. XY sama dengan N kali A plus B kali X, sigma X. Kemudian sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali X kuadrat. Di sini kan sigma Y ini sudah ketemu tadi. N nya jelas sudah 12 tadi, 12 data. Kemudian sigma X nya juga sudah ketemu tadi di kolom. Ini pun juga demikian. Tinggal A dan B yang belum diketahui. Oke. Nah, ini tadi adalah XY ya. Nah ini sigma Y sama dengan NA kali NA plus B sigma X. Jadi di sini sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma X itu. Nah kemudian yang sini sigma XY sama dengan sigma X plus sigma X kuadrat B, kayak gitu kan. Nah kalau begitu kemudian kita bisa tinggal mencari A dan B saja dengan eliminasi. Nanti kita ketemu B nya berapa, A nya berapa. Oke, kalau sudah, langkah pertama kan tadi membuat langkah pertama menyusun regresi produk turunan maupun dominan. Rumusnya kan ini, A nya kan tadi udah ketemu, B nya udah ketemu. Nah kita sisakan, kita kembalikan lagi pada rumusnya, yaitu Y sama dengan A nya berapa ketemu tadi, B ketemu, dan X. Sehingga rumus regresinya adalah ini, Y sama dengan A, ini A nya, plus BX, ini B nya 5,98X. Begitu. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua adalah menyusun peramalan pada produk dominannya. Mengapa? Karena produk dominan ini mempengaruhi produk turunannya, kayak gitu, ya kan? Jadi kita langkah kedua menyusun peramalan produk dominannya. Dalam hal kasus ini produk dominannya adalah EL. Rumusnya sama dengan rumus yang kemarin, pakai regresi linear atau tren garis lurus kemarin itu. Y sama dengan A plus BX, sama sih dengan yang kemarin, juga sama dengan yang tadi itu. Tetapi di sini Y nya adalah produk EL, B
dan X nya adalah satuan waktunya, beda dengan yang tadi. Kalau tadi Y nya adalah NA plus sigma X plus kali B kan gitu. Kemudian di sini sigma XY. Nah, definisi regresi Y sama dengan A plus BX nya saja yang berbeda, tetapi nanti rumus regresinya sama. Oke. Nah, ini kita hanya menghitung pada produk EL saja. Kita menghitung hanya produk EL saja, karena ini produk yang dominan. Oke, ini yang produk yang dominan. Jadi kita tidak memperhitungkan, tidak menggunakan produk NP tadi kita singkat dengan NP ya. Nih ya, NP nya kita nggak hitung, kita menghitung yang produk dominannya. Nih, EL nya ini. Oke ya, EL yang kita hitung untuk langkah kedua. Nih, EL kita asumsikan, kita notasikan dengan Y, sementara satuan waktunya ini dengan X. Seperti kemarin kita bisa membuat cermin di sini -1, -3, -5, -7, -9, -11. Ini juga sama 1, 3, 5, 7, 9, 11 kemarin sama. Kemudian XY nya karena membutuhkan XY dan X kuadrat, maka di sini XY nya tinggal dikalikan. X kalikan Y berapa ini? 231.000 minus 231 ya. Kemudian X kuadratnya ini min 11 kuadrat ya 121. Demikian juga seterusnya hingga ketemu pada baris terakhir. Kalau sudah, kemudian kita akumulasikan, kita jumlah total generalnya. Oke, ketemu sigma Y sama dengan 291.600. Kemudian X kuadratnya 572. Kemudian sigma XY nya adalah 173.600. Nah, kalau sudah ketemu ini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus AB nya kemarin. Ini sama dengan rumus yang di tren garis lurus kemarin, sama persis. Oke ya, coba nanti dibuka lagi rumus yang untuk tren garis lurus, mencari A dan B nya. Ini ketemu A, ketemu B, kemudian kita masukkan ini, kan rumusnya adalah Y sama dengan A plus B X. Y sama dengan A plus BX. A nya adalah 24.300, B nya adalah 303,5. Sehingga kita masukkan Y sama dengan A plus BX. Nah, dengan demikian kita bisa ngeramalin nih, setelah kita tahu persamaan trennya. Ini kan tahun 2007, maka 2008 kita bisa memperkirakan. Tadi 2007 kita sampai ke 11 ini, kemudian 2008 13 ini X nya, satuan waktunya X nya adalah tinggal dimasukkan ke rumus ini, ketemulah ini. Oke ya, untuk Y sama dengan tahun 2009 juga sama, cuman beda angka pada X nya ini, sehingga ketemunya 28852. Ini dia langkah kedua dari peramalan permintaan. Nah, langkah ketiga, langkah terakhir pada langkah permintaan adalah memasukkan nilai peramalan produk dominan ke dalam regresi produk dominan dan produk turunan. Ingat tadi di langkah pertama kita sudah mempunyai rumus regresi tadi ini 4,352 plus 5,98x. Ini hasil dari langkah pertama. Oke ya, kita cek 4.352 plus 5,98x.
regresi. Setelah kita masukkan A dan B nya adalah kan sama. Nah, tadi kita sudah melakukan peramalan pada langkah kedua. Ini langkah kedua ya, peramalan pada produk yang dominan, produk yang mempengaruhi produk turunan. Maka kita masukkan ini tadi kan yang tahun 2008 tahun 2009. Maka langkah selanjutnya adalah peramalan pada tahun ke 13 tahun 2008. Ini hasilnya X nya ini adalah peramalan pada tahun 2008. Ini 28 245,5. Yang 2009 28 84 852 ya kan. Nah, tinggal dimasukkan datanya A B kalikan X. X nya itu hasil dari peramalan di langkah kedua, langkah mencari peramalan produk dominan. Nah, kalau yang ini hasil dari langkah pertama, yaitu langkah mencari regresi, persamaan regresi produk dominan maupun produk turunan. Ini hasilnya untuk peramalan tahun 2008 dan peramalan tahun 2009. Demikian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Sebelum kita menginjak ke modul 5 tentang strategi kualitas. Saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkan pertanyaan. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pada modul 5 tentang strategi kualitas. Strategi kualitas kita lanjutkan. Di sini akan ada 4 kelompok kegiatan belajar, yaitu pengertian kualitas, evolusi manajemen kualitas, identifikasi permasalahan dan biaya, serta penentuan kualitas produk. Oke, yang pertama adalah pengertian kualitas. Persepsi umum yang ada di dalam masyarakat adalah kalau kualitasnya tinggi itu maka harganya juga tinggi. Sebaliknya, kalau harganya rendah mesti kualitasnya juga rendah. Itu persepsi umum di masyarakat awam. Ono rupa, ono rego, ono rego, ono rupa. Seperti itu. Bisa benar, tetapi juga bisa saja tidak selamanya itu. Kenapa? Karena pengertian kualitas itu ada beberapa. Kita ambil salah duanya. Pengertian kualitas adalah fitur karakteristik produk yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, cocok untuk digunakan. Jadi indikator tentang produk itu berkualitas adalah pelanggannya puas atau enggak, bisa digunakan atau enggak, cocok digunakan atau enggak. Itu masalah ternyata si perusahaan menjualnya dengan harga yang miring, terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, ya tetap aja itu berkualitas. Kemudian yang kedua, pengertian yang kedua adalah kualitas ditinjau dari sisi pengguna. Jadi apa kata pengguna? Itu yang disebut dengan barang yang berkualitas. Kalau penggunanya adalah penggunanya mempunyai kesan puas, ya maka produk ataupun jasa, barang ataupun jasa yang dikeluarkan oleh kita itu memuaskan, mempunyai kualitas yang bagus.
entah karena apapun pelanggan itu puas, harga yang murah mungkin, kemudian keawetan barangnya, kemudian layanan jualnya, layanan warna jualnya, dan seterusnya. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan survei persepsi konsumen, disurvei itu konsumen kita, sehingga kita ngerti apakah dia puas ataukah enggak puas, seperti itu ya. Kalau kita enggak pernah menyurvei, kita enggak tahu apakah konsumen kita puas atau enggak, kita enggak tahu produk kita berkualitas atau tidak. Pengertian yang lain, ditinjau dari sisi produsen. Suatu barang maupun jasa, intinya produk, itu dikatakan berkualitas dari pandangannya si produsen jikalau produk tersebut sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan. Anda mendesain suatu kaos dengan warna tertentu, kemudian modelnya model X misalkan. Nah, habis itu diproduksi dan sesuai dengan desain yang telah ditentukan, maka produk itu berkualitas. Tetapi kalau tidak sesuai, karena memang mungkin keterbatasan tenaga kerja kita, kemampuannya terbatas, alat dan mesinnya juga terbatas, lama-lama mesinnya nggak mesin baru, kemudian habis itu memang cara mendesain, membuat polanya memang belum ahli dan seterusnya, ya maka produk tersebut bisa kita sebut produk yang tidak berkualitas. Atau mungkin semuanya mendukung, tapi karena ada suatu hal produk itu reject, ya nggak berkualitas, meskipun alatnya canggih, orang-orangnya juga pintar-pintar, tapi kan bisa saja ada human error, mungkin terlalu lelah, atau mungkin ingat pacarnya yang ada di Indonesia, keluarganya yang ada di Indonesia dan seterusnya, sehingga melakukan human error. Kualitas yang ditinjau dari si produk juga bisa mempunyai pengertian peringkat karakteristik produk yang dapat diukur. Kalau untuk produk berupa barang, gampang diukur, dimensinya jelas. Tapi kalau jasa, nah ini gampang susah untuk diukurnya. Tetapi bagaimanapun juga tetap bisa diukur. Salah satunya adalah dengan mengetahui persepsi dari konsumen. Nah, pengendalian kualitas itu bisa dimulai dari bahan baku, kemudian ketika diproses, kemudian produk akhir. Bahan baku datang dicek. Kalau perusahaan garment, nah kain-kainnya itu dicek. Perusahaan elektronik mungkin spare partnya dicek. Apakah sudah memenuhi syarat? Mendatengin 100 IC-nya ya memang 100. Mendatengin kain sebanyak 3.000 meter dengan warna tertentu, dengan warna hijau misalkan, kemudian tipenya katun 100% dan seterusnya, dicek bahan bakunya sudah sesuai belum. Nah, kalau nggak sesuai ya kita kembalikan. Nah, nanti kalau nggak sesuai bahan bakunya, nanti produk akhirnya juga tidak akan sesuai dengan desain yang direncanakan, dan itu nanti menjadi tidak berkualitas. Tadi kan kualitas dari sisi produsen adalah spesifikasi desain yang telah ditentukan, itu dapat dipenuhi oleh produk akhirnya, atau produk bisa sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditentukan. Tuh. Nah, bahan baku yang datang ya harus dicek jumlahnya, bentuknya, warnanya, komponennya, dan seterusnya, semuanya. Apakah yang datang dalam kondisi yang bagus, ataukah mungkin ada produk bahan baku yang cacat, dan seterusnya. Kemudian ketika di dalam proses pun kita juga harus mengendalikan proses itu.
Maka di dalam dalam industri manufaktur itu kan selalu ada supervisornya, ada inspekturnya yang menginspeksi, kemudian ada manajernya, yang semuanya ini bertujuan untuk mengendalikan kualitas dari sisi proses. Harapannya dengan prosesnya yang bagus, tidak ada kesalahan proses, tidak ada human error, sehingga produknya juga akan bagus. Kalau di garment tidak ada yang di verma. Kalau di produk yang lain misalkan permesinan, tidak ada produk yang di rework, dikerjakan ulang. Verma itu ya kerja ulang lagi, sudah jadi didedel, dijahit lagi dan seterusnya. Sama permesinan misalkan buat suatu komponen mesin, piston misalkan kurang presisi, kemudian dikerjakan lagi, digerinda lagi, di apalah namanya. Kemudian yang ketiga, pendekatan proses, pendekatan produk akhir. Nah, setelah produk akhir ada, ya dicek apakah sudah sesuai dengan desain yang telah ditentukan, apakah produk akhirnya juga ada kecacatan produk dan seterusnya atau enggak. Nah, ini pengendalian kualitas yang yang biasa dilakukan di dalam industri manufaktur. Memang dengan adanya pengendalian kualitas ini ada konsekuensinya, yaitu adanya tambahan biaya. Kalau nggak melakukan pengecekan pada bahan baku, prosesnya wis dijarno wae, dinengke wae, dibiarin aja, nggak ada yang mengawasi. Habis itu setelah produk selesai dibungkus, kirim ke distributor ataupun kirim ke pelanggan langsung, ya maka biayanya jelas akan lebih rendah daripada dengan melakukan pengendalian kualitas. Tetapi dengan melakukan pengendalian kualitas, meskipun ada tambahan biaya, maka kita akan dapat memuaskan pelanggan. Kalau pelanggan sudah puas, maka dia akan buy again from you. Dia akan membeli dan membeli lagi dari Anda, gitu. Tapi walaupun murah, maka ya nggak terlalu awet, sehingga ya sudah, begitu rusak sedikit dijual, misalkan seperti itu. Ini konsekuensi tambahannya. Kemudian yang kedua tentang evolusi manajemen kualitas. Jadi ada evolusi, ada perjalanan tahapan-tahapan dalam manajemen kualitas itu. Selamat datang yang barusan bergabung, ya Mbak Yuliana, juga Mbak Suci. Kita sudah sampai pada modul kelima, kegiatan belajar 2. Oke, silahkan. Nah, pada awalnya manajemen kualitas itu hanya dilakukan oleh operator, sehingga disebut dengan tahap operator. Habis itu semakin banyak operator, maka butuh supervisor, orang yang mengawasi. Itu pun masih kurang, kemudian tahap inspektur, yaitu dilakukan inspeksi kualitas yang dilakukan oleh inspektur, sehingga disebut di sini tahap siklus inspektur. Kemudian habis itu dikenal dengan SQC, statistik quality control, pengendalian kualitas statistik. Kemudian setelah itu juga ada konsep manajemen kualitas yang lain disebut dengan TQC, pengendalian kualitas total, dan total quality control. Nah, yang mutakhir adalah TQM, total quality management. Apa aja sih dari manajemen kualitas ini? Oke.
pertama dari teori evolusi manajemen kualitas ada tahapan operator. Jadi operator di sini meminta kuota pada tahap operator ini manajemen kualitas hanya berada pada di tangan operator saja. Ya, operator yang melakukan proses produksi dituntut untuk menjaga kualitas. Jadi baik buruknya kualitas produk sangat tergantung pada operator. Entah operator yang ngantuk apa-apa itu tanggung jawabnya dia. Terus apa konsekuensinya? Nah, kalau operatornya masih sedikit masih bisa dengan mudah mungkin mereka akan mengendalikan. Tapi bagaimana jika operatornya semakin banyak seperti yang ada pada industri yang padat karya, industrinya dengan banyak tenaga kerja, contohnya di garment, tekstil, itu kan padat karya. Garment sekali buat 5.000 kaos tiap bulan atau malah mungkin tiap minggu. Nah, tentu butuh operator yang semakin banyak. Nah, kalau butuh operator nanti antara satu operator dengan operator yang lain saking banyaknya nanti kualitas antar produknya meskipun dibuat sama oleh suatu perusahaan akan sangat besar kemungkinannya dia akan mempunyai perbedaan kualitas. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus dan seterusnya. Nah, oleh karenanya berdasarkan pemikiran tersebut manajemen kualitas berkembang lagi dengan adanya supervisor atau operator-operator tadi. Memang dia tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kualitas yang bagus, tetapi di situ ada orang yang diamanai memegang tanggung jawab kualitas, yaitu si supervisor. Supervisor ini vision itu kan melihat ya, atau ini istilahnya adalah supervisor, orang yang bertugas untuk mengawasi, melihat tadi itu vision, mengawasi, juga mengarahkan pada operator, diarahkan, dia juga memotivasi supaya tidak ada memastikan supaya tidak ada kecacatan pada produknya, kecacatan pada prosesnya, dan seterusnya. Nah, permasalahan akan menjadi sama lagi, yaitu ketika produk mass-nya sangat tinggi, ya, produknya permintaannya tinggi, kemudian banyak pekerja, banyak supervisornya. Nah, kemudian gimana kalau jumlah supervisornya juga semakin banyak? Maka kemudian timbul ke konsep yang selanjutnya, mengalami perubahan lagi. Manajemen kualitas itu mengalami peningkatan dalam hal ini. Kemudian dikenallah dengan sistem inspeksi. Jadi tidak hanya dilakukan pada produk akhir saja inspeksi barangnya, tetapi produk yang masih digunakan dalam proses produksi bisa digunakan untuk dilakukan inspeksi. Nah, kualitas produk akhir di sini akibat dari kualitas bahan baku juga proses produksi. Jadi memang di sini bagus-bagus proses manufakturnya, tetapi tetap kita harus berusaha keras untuk menjaga kualitasnya. Jadi semakin banyak permintaan, misalkan semakin banyak operatornya, semakin banyak supervisornya, ya tetap inspeksi untuk melakukan pengendalian kualitas harus tetap dijaga. Kemudian kualitas produk akhir adalah akibat dari kualitas bahan baku dan proses produksi. Tadi itu bahan bakunya sudah dijaga, proses produksinya dijaga baik oleh
operator, kemudian supervisornya juga, inspektornya juga, maka insya Allah akan terjadi menghasilkan kualitas yang bagus juga. Oke. Ini disebut dengan tahap inspektor. Kemudian setelah itu konsep manajemen kualitas berkembang lagi, yaitu dengan memanfaatkan model statistika untuk melihat dan mengukur kualitas. Dia menggunakan peta kendali atau control chart. Ada alat yang namanya peta kendali atau control chart. Chart itu peta, kontrol untuk itu kendali, untuk mengendalikan peta ini, chart ini untuk mengendalikan kualitas. Tetapi fokus pada eksekusi ini, statistical quality control ini hanya pada produk hasil proses produksinya. Bagaimana dengan pelayanannya dari suatu perusahaan tersebut, bagaimana penjualannya dan seterusnya, itu tidak terlihat pada eksekusi, statistical quality control. Ini contohnya eksekusi. Jadi dengan peta eksekusi ini, ya, kita bisa melihat, oh ini ada produk 1, dia berada pada ambang batas. Di sini ada apa namanya? Ada batas atas, ada batas bawah, di mana produk 1 ada di sini, produk 2 masih di dalam batas atas maupun batas bawah. Nah, ini ada satu produk yang keluar dari batas atas maupun batas bawahnya. Ini rata-ratanya. Nah, produk inilah yang merupakan produk yang tidak berkualitas karena dia berada di luar batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Nih. Oke. Ini salah satu ini SQC, statistical quality control. Peta untuk mengendalikan mengendalikan kualitas. Kalau ada satu yang yang di luar batas, nanti kemudian kita bisa ngecek prosesnya bagaimana dan seterusnya. Biasanya kita ambil secara acak. Kalau misalkan ini produknya 1 minggu aja 5.000 kaos, ya nanti bisa diambil sampelnya, tidak semuanya. Dari sampelnya saja sudah terlihat ada hal yang tidak berkualitas, ya maka perlu dilakukan evaluasi. Di mana letaknya terjadi kualitas yang rendah itu? Apakah di bahan bakunya, tenaga kerjanya, resource yang lain, ataukah di prosesnya? Kemudian teori yang selanjutnya adalah tentang TQC, Total Quality Control. Jadi pada pengendalian kualitas itu tidak hanya pada produk saja. Kalau tadi SQC, Statistical Quality Control, itu hanya pada pengendalian produk saja. Pengendalian pada produk hasil dari proses produksi saja. Penjualannya, pemasarannya, dan seterusnya kan layanannya tidak dipertimbangkan. Nah, maka pada TQC ini pengendalian kualitas tidak hanya pada produknya saja sebagai hasil dari proses produksi, tetapi juga seluruh produk atau layanan dari perusahaan. Pengendalian kualitas secara menyeluruh dari seluruh proses yang ada dalam perusahaan, entah itu pengadaan barang, habis itu proses produksi, kemudian layanan yang lain, pemasaran dan seterusnya. Nah, ini konsep dari TQC ini.
untuk memperbaiki atau menyempurnakan melengkapi dari SQC, Statistical Quality Control, yang hanya fokus pada proses produksi saja, pada produk sebagai hasil proses produksi. Oke, pengendalian kualitas secara total atau total quality control. Kemudian konsep itu berkembang lagi tentang konsep kualitas ini. Ada total quality management. Pada total quality management ini, pelaksanaan pengendalian kualitas akan semakin baik jika didukung oleh semua yang ada pada perusahaan itu, baik operator, supervisor, inspektur, juga pada pimpinan atau manajemennya. Kalau yang tadi kan tahap operator, kemudian meningkat dari konsep tahap supervisor, inspektur, SQC, TQC. Nah, pada konsepnya TQM ini semuanya itu dikendalikan kualitasnya. Total Quality Control tadi, TQC, ini pada hampir semua core bisnisnya. Nah, kalau ini di samping core bisnisnya juga pada pihak-pihak. Kalau di masjid itu ya takmirnya, kalau di perusahaan ya operator, supervisor, manajemen, pimpinan, kayak gitu. Ini TQM ini adalah manajemen kualitas secara menyeluruh di dalam suatu organisasi pada setiap peringkat manajemen dan meliputi seluruh area yang ada di dalam organisasi. Nah, seluruh area, seluruh proses tadi kan TQC ya, Total Quality Control. Juga dia seluruh manajemen, seluruh peringkat manajemen, nggak cuma operator toh yang disuruh berkualitas, nggak cuma supervisor dan inspektornya juga, tetapi seluruhnya, pimpinannya juga, termasuk direkturnya, semuanya, baik top management, middle management maupun top management, middle management, nggak pada yang akhir. Oke, itu konsep tentang manajemen kualitas. Perjalanannya seperti itu. Masih ada 1/4 jam lagi hingga sampai jam 11. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya stop 1 menit dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tujuan utama dari kualitas total yang Bapak sebutkan tadi apa? Total yang mana? Apakah total quality management ataukah total quality controlnya? Kalau pada total quality control di sini ya semua dia memang kalau yang kerasa pada si pelanggan adalah produknya berkualitas. Oke, tetapi kan pelanggan tidak hanya merasakan produknya saja. Tidak merasakan produknya saja. Misalkan Anda beli baju langsung di suatu butik di mana dia membuat, juga di sana ada pelayanan oleh pramuniaganya, orang yang menjaga butiknya itu. Nah, kalau pelayanannya kurang memuaskan, nah itu ya secara konsep TQC ya enggak berkualitas, karena yang bagus hanya produknya aja, bajunya aja yang bagus, jahitannya yang rapi, bagus dan seterusnya, tetapi layanannya enggak ramah, senyum aja enggak, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya pada produknya. Kalau TQC tidak hanya melihat produknya saja yang berkualitas, tapi layanannya juga. Ya, kalau TQM ini di samping tadi produknya atau barangnya, juga selain barang, itu layanannya. Nah, ini juga mengendalikan organisasinya itu. Mengendalikan organisasinya.
di mana organisasinya ini terdiri dari yang paling rendah operator, supervisor, ada juga inspekturnya di situ, di atasnya lagi nanti ada manajer, kemudian di atasnya lagi ada direkturnya, komisarisnya, dan seterusnya. Nah, organisasi di sini ini diatur sedemikian rupa sehingga dia mempunyai kerja, performance kerja yang berkualitas juga. Tidak hanya pada barangnya yang dihasilkan, layanannya yang dihasilkan, tetapi juga meliputi organisasinya dari seluruh tingkatan, entah itu top manajemen itu ada direktur, komisarisnya, manajernya, kemudian middle management, ada manajernya, lower management, nanti ada operator dan supervisornya. Tidak hanya pada area produksi, area layanannya dan seterusnya, tetapi juga pada organisasinya. Itu kalau total quality management. Begitu Mbak Tri Wahyuni. Kalau masih kurang jelas mungkin nilai bagi pelanggan, nilai yang diterima oleh pelanggan, ya bisa kan semuanya semuanya ini baik total quality control, total quality management ini, peningkatan kualitas ini tujuannya kan untuk memuaskan pelanggan tadi. Quality tadi kan kualitas di maknai, mempunyai pengertian fit in use, sesuai penggunaannya. Juga ada tadi pengertiannya adalah pelanggannya puas, nah seperti itu ya. Itu kan orientasinya ke situ, sehingga tujuan dari kualitas itu ya tadi itu nilai yang diterima oleh pelanggan ya semakin tinggi, semakin meningkat ya bisa. Intinya pelanggan puasnya kenapa ya, karena nilai yang dia dapatkan banyak. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Oke, terima kasih. Selanjutnya identifikasi permasalahan dan biaya kualitas. Jadi di dalam permasalahan produksi maupun yang lain non produksi itu ada permasalahan-permasalahan, bisa kita identifikasi dengan salah satunya ini, salah satu alat atau tools untuk mengidentifikasi permasalahan. Ini permasalahannya atau problemnya. Salah satu alat untuk mengidentifikasi permasalahan ini dengan menggunakan diagram ini. Ini namanya diagram apa? Diagram tulang ikan. Ya, karena bentuknya seperti tulang ikan ya. Ini kepalanya. Kemudian ini apa namanya itu? Ri kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Ya tulang ikan, duri-durinya itu. Nah, nanti di sini ada beberapa hal permasalahan kualitas produk kita. Mungkin dari sisi tenaga kerjanya, dari sisi prosesnya bagaimana, dari sisi peralatannya, dari sisi materialnya, bahannya, lingkungan, maupun dari sisi manajemennya. Ya nanti ini masing-masing ini bisa juga kita cari kita cari detail permasalahan yang lebih kecil lagi. Permasalahan primer, penyebab primernya apa? Ini satu, misal material, bahan bakunya langka. Kemudian secondary cause atau penyebab yang sekunder, mengapa kok bisa langka? Ada apa bisa langka? Mungkin karena sedang krisis, misalkan seperti itu, krisis moneter, sehingga
tingkat produksinya juga rendah, misalkan seperti itu. Equipment, alat, mesin misalkan, mengapa kok produknya tidak bagus? Dari sisi alatnya sudah tua, aus. Mengapa udah aus? Ini ada sekundernya, karena maintenance-nya jarang, perawatannya jarang dilakukan, misalkan seperti itu, sehingga alatnya mudah aus, mudah macet. Kalau udah macet, misalkan udah terlanjur jahit, baru sampai tengah-tengah, ini sudah baru tengah jalan udah salah jahit dan seterusnya. Ini diagram tulang ikan, fishbone, diagram Ishikawa. Ini contohnya tadi ya, misalkan ada suatu permasalahan di sini dari kualitas, dari sisi orangnya, dari sisi transportnya, dari sisi finance-nya, isian di sini ini itu ya sesuai kondisi yang kita punya ya. Tidak harus di sini people, proses, equipment, enggak. Jadi tergantung dari analisis saudara, apa saja yang memang di sini mempunyai kendala. Di sini kemudian orangnya, premisnya, misalkan finance-nya, kliennya, dan seterusnya. Jadi tergantung kondisi yang ada di situ. Bisa juga mengidentifikasi permasalahan itu dengan cara menggunakan peta yang lain, jadi peta Pareto ini. Misalkan ini dari Pareto charts dari tahun sekian sampai tahun sekian atau bulan sekian. Nah, ini frekuensinya. Ini ada hal yang ekstrim, sini tinggi sekali, kemudian ini kok menurun. Nah, ini ada apa ini? Kita bisa menganalisis. Mungkin setelah itu ada mesin yang rusak sehingga misalkan ini dari tingkat produksi ya, produksinya kok kemudian menurun. Nah, apa ini? Kenapa ini tinggi sekali, kemudian ini rendah? Atau sebaliknya, harusnya memang normalnya sekian, ternyata tinggi sekali. Nah, itu. Bahasan pada kelompok belajar 3 yang kedua tentang biaya kualitas atau quality cost. Di sini kita mengenal tentang economic conformance model sesuai secara ekonomis. Jadi ini ada keterangan bahkan di sini bahwa di sini adalah conformance levelnya, di sini adalah biayanya atau costnya. Ketika kesesuaian produknya itu tinggi di sini, nah ini total biayanya juga tinggi. Kenapa? Karena total biaya itu akan penjumlahan dari ini dan ini. Total biaya itu adalah preferensi dan appraisal cost. Sementara yang internal dan external value cost ini yang membuat, ini komponen yang lain. Jadi total cost itu adalah penjumlahan dari prevention dan appraisal cost ditambah dengan internal dan external value cost. Ini total biaya yang dikeluarkan untuk menjamin adanya produk itu berkualitas. Total cost sama dengan prevention dan appraisal cost ditambah dengan internal external value cost. Nah, sekarang pertanyaannya, internal external value cost, prevention dan appraisal cost itu apa? Nah, ini dia. Contohnya ini sama dengan yang tadi ya, bahwa cost of quality itu total costnya ditambah antara appraisal dengan prevention cost dan ditambahkan lagi dengan eksternal maupun value cost. Itu sama dengan yang tadi. Nah, ini adalah contohnya tentang masing-masing komponen biaya kualitas. Untuk biaya pencegahan dan biaya penilaian. Penilaian itu bahwa
penilaian itu ini appraisal cost. Appraisal cost itu biaya penilaian. Di situ dilakukan inspeksi dan seterusnya. Kemudian prevention cost, biaya pencegahan. Ya, termasuk biaya pencegahan dan biaya penilaian, misalkan perencanaan kualitas, pemrosesan, training, informasi, biaya operator, training operator, dan seterusnya. Biaya pencegahan juga misalkan training karyawan supaya tidak banyak melakukan kesalahan, kegagalan produksi dan seterusnya. Ini yang kedua, biaya kegagalan internal. Jika ada afal, kemudian pengerjaan ulang rework, kan butuh biaya untuk orang yang mengeluarkan tenaganya, waktunya, pemikirannya untuk melakukan pekerjaan ulang. Butuh biaya. Kemudian biaya kegagalan yang internal yang lain adalah waktu perbaikan, mungkin kegagalan prosesnya menurun, kualitasnya. Yang internal. Yang eksternal nanti misalkan biaya untuk menanggapi komplain pelanggan atau menyediakan kanal pelanggan. Biasanya kan ada itu di dalam suatu produk apapun, biasanya suka ada kan disebutkan customer care, hubungi nomor sekian, alamat webnya sekian, sehingga bisa untuk menanggapi keluhan dari pelanggan. Kemudian ada produk yang datang balik lagi karena ada kegagalan produk kita, klaim garansi. Itu contoh biaya kegagalan eksternal. Ini contoh yang gambar yang lain. Ini total biaya kualitas yang terdiri dari appraisal cost, prevention cost, internal dan eksternal, failure cost, biaya kegagalan karena faktor internal, ini faktor yang eksternal. Oke. Dan yang keempat, yang terakhir untuk kegiatan belajar modul 5 ini adalah penentuan kualitas produk. Di sini ada dua jenis produk. Pertama, produk yang berwujud atau tangible, dan produk yang tidak berwujud atau intangible. Oke, produk yang berwujud kemarin di bab modul 1 sudah kita bahas, itu berupa barang, dan yang tidak berwujud adalah intangible atau intangible disebut dengan contohnya adalah jasa. Nah, dengan kualitas yang baik, kemudian kita bisa menentukan strategi segmentasinya, atau dibalik, dengan strategi segmentasi kita bisa menentukan kualitasnya. Ada beberapa segmentasi, strategi segmentasi. Yang pertama adalah undifferentiated marketing, kemudian differentiated marketing, dan concentrated marketing. Ini pengertiannya. Undifferentiated marketing itu produk yang sama untuk seluruh pasar, mau produknya, mau yang ada di pasar, segmen pasar itu tua, muda, laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek, dan seterusnya. Tapi produknya sama untuk semua orang, ya berarti produk yang dihasilkan ini adalah produk yang tidak produk yang sama digunakan untuk seluruh karyawan. Kemudian yang kedua, differentiated marketing, pelayanan yang berbeda pada konsumen berdasarkan pada masing-masing segmen yang berada. Jadi ini melakukan strategi marketing di mana dia memberikan pelayanan berbeda pada konsumen berdasarkan masing-masing segmen yang ada. Misalkan usaha butik, misalkan ada langganan dari kalangan artis, tetapi butik itu juga sering disambangi oleh orang-orang biasa.
bukan artis maksudnya ya, semuanya orang biasa. Nah, pada untuk si artis mungkin pelayanannya sedikit berbeda dengan orang yang biasa yang tidak terkenal dengan sosial. Itu dari sisi marketing. Kemudian yang ketiga ada concentrated marketing. Dia berkonsentrasi pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Jadi tidak seluruh pasar mau dilakukan pemasarannya. Jadi lebih pada mengkonsentrasikan diri pada pemasaran untuk segmen-segmen yang dipilih saja. Itu concentrated marketing. Nah, kemudian atribut kualitas dari segmentasi pasar tadi kan kemudian kita bisa menentukan kualitasnya. Kualitas 1, KW 2, KW 3 dan seterusnya. Kalau mungkin untuk ini bukan bermaksud untuk mendiskriminasikan orang, tetapi kejadian realita yang ada di sekitar kita adalah ketika segmentasinya dipilih, kemudian ada penentuan kualitas, di mana penentuan kualitas antara untuk kelompok A dengan kelompok C itu berbeda. Si A misalkan wah dia kaya raya jet set, kemudian si B menengah ke bawah, desain kualitasnya bisa saja beda, bahkan atribut kualitasnya juga beda. Apa itu atribut kualitas? Bentuknya kah, ukurannya, warnanya, keamanannya, manfaatnya, harga jualnya, daya tahannya, dan seterusnya. Nah, itu pemaparan untuk modul kelima. Kalau ada pertanyaan silahkan dilayangkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada mungkin bisa saya cukupkan sekian kuliah minggu ini di modul ke-5. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan di modul yang ke-6 dan ke-7. Insya Allah nanti saya akan hubungi teman-teman sekalian. Untuk minggu depan tetap hari Jumat. Jikalau ada hari yang lain yang bisa kita gunakan, ya minggu depan hari Jumat bisa kita gunakan. Mungkin bisa saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan berdoa. Saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.